This is the quickest way to go from AI. Salam semua yang umat dikasih Tuhan. Mari kami undang Bapak Ibu yang aku bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita sesi 2 hari ini. Mari satukan hati kita di dalam doa dan mengucap syukur kepadanya. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami berada di tempat ini, berkumpul kembali ya Tuhan. Semua berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sepekan yang kami lewati penuh dengan penyertaan dan berkat dari Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami selalu ya Tuhan. Kiranya Engkau beri kami hikmat akan Engkau ya Tuhan. Agar iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami panjatkan segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kiranya Kau bimbing setiap hati setiap kami ya Tuhan, agar hati setiap kami boleh terus menyembah dan memuliakan Kau dalam hidup kami Tuhan. Tuntunlah setiap langkah kami ya Tuhan, agar setiap langkah yang kami ambil berkenan di hadapan Kau dan masih dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi kami. Engkaulah Allah yang hidup satu-satunya bagi kami ya Tuhan. Tiada Allah selain Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati juga untuk umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi perkara yang mereka hadapi ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau menyertai, Engkau buka jalan bagi mereka ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau bimbing hati setiap kami Tuhan, agar kami boleh kuat, selalu kuat dan tegar menghadapi segala hal ya Tuhan. Kami terus setia kepadamu ya Tuhan. Kami rindu ingin mengetahui Engkau ya Tuhan. Kami boleh terus terhubung dengan Engkau selalu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ibadah hari ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau dan juga mendengarkan sebagian firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita orang percaya dan diberkati bersama kita katakan amin. Shalom, terpuji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Kita tahu bahwasanya Tuhan kita ada Tuhan yang ajaib. Mengapa? Karena teman-teman yang ada di sini ada keluarga baru kita yang kebetulan hanya berkumpul di sini, tetapi karena mereka berkumpul di sini, mereka datang ke rumah Tuhan, ke My Family Church bersama-sama dengan satu suara. Mereka datang. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib? Amin. Yuk katakan kepada kiri kanan Anda, beri salam, katakan Tuhan Yesus ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi semuanya. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Kita biarkan musik untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari tangan tetap di atas semuanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
Yesus Kristus. Sebelum kita memulai memuji Tuhan lagi dan lagi, izinkan saya untuk bertanya, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI Manhattan sesi kedua? Mohon lambai tangan Anda semuanya tinggi-tinggi. Haleluya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jiwa baru. Selamat datang di GBI Manhattan sesi sore. Kita ada keluarga dalam Kristus, amin. Dengan iman semuanya adalah pemenang. Mari katakan, kita pemenang. Haleluya. Tuhan jadikan kita adalah pemenang. Kita percaya karena dia telah mati. Sebab daripada itu dia mau kita semuanya menyanyikan lagu ini, pujian ini bersama-sama. Haleluya. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Haleluya. Sama-sama. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, sama-sama kita nyatakan, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Haleluya. Yang percaya bahwasanya kita adalah pemenang, sama-sama kita beri tepuk tangan di atas kepala. Semuanya pemenang, amin. Ayo, saya mau melihat tangan semua di atas. Keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Yang tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, semuanya dengan satu suara sama-sama. Di segala bangsa, perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Manhattan, dengan satu suara, sama-sama kita katakan, dengan imanku pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan bareng Tuhan kita Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita di sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik bagi kami. Kami bawa kerinduan kami di sore hari ini. Biarlah Engkau yang menelusuri isi hati setiap pribadi kami. Karena begitu besar kasih-Mu pada kami diselamatkan. Dan inilah bukti kami cinta kepadamu ya Tuhan. Kami hadir dengan kerendahan hati,
untuk memuliakan dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat duduk, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku berserah kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Allah, Engkau kerinduanku. Inilah Tuhan pujian kami di hadapan-Mu. Sebab hanya Engkau yang mampu untuk memberikan kami kedahagaan dari keringnya hati kami, Tuhan. Dan kami dipenuhi oleh kasih-Mu setiap hari. Memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Bersama-sama, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Dari hati kita, saudara, nyatakan pujian ini. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah. Betapa ku merindukan-Mu. Ku
setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari bersama-sama, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku Terima kasih Tuhan, oh Engkau baik, Engkau Tuhan yang baik, haleluya. Oh sekira bayalawo, sebab kasih setiamu lebih dari segalanya Tuhan. Cukuplah anugerah-Mu, cukuplah kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan. Sekira Kira batakana masdano, kira batakana masiki. Mari bangun hubungan yang lebih erat lagi bersama dengan Dia, sebab hanya kasih-Nya yang menyelamatkan, sebab tangan-Nya yang kuat yang mampu memberikan pertolongan tanpa terlambat bagi kita yang berserah. Kira batakana masih kira batakana bo, kira batakana bala 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 bala. Sempurna, kasih-Mu menyelamatkan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau lihat hati kami Tuhan, betapa kami rindu akan Engkau, betapa kami kagum akan Engkau, dan kami cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kira bala 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 bala. Semakin hari kami semakin rindu, semakin hari kami mau semakin berada di dekat-Mu Tuhan. Waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami mau pakai hanya untuk
berdiam bersama denganmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberi Setiap hari kami mau bersama dengan-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau perlukan. Datang Juru Selamat, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus, pegang erat tanganku. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Mari angkat kedua tanganmu bersama. Yesus, pegang erat tanganku.
sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami umat pilihan-Mu yang sudah Engkau memilih, dan kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus yang telah menuntun kami, membimbing kami, menyertai kami, menolong kami, sehingga kami ada pada sampai saat ini. Dan juga kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini kami telah menaikkan puji-pujian kami, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Engkau yang semakin besar ya Tuhan, Engkau yang semakin kuat ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Engkau telah bertata di atas setiap puji-pujian kami. Dan kami percaya semua umat-Mu di tempat ini sudah dikuatkan, sudah dipulihkan, sudah disembuhkan. Dan setiap permasalahan kami percaya sudah diangkat oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah siapkan hati kami. Kami membawa satu hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biar firman-Mu itulah yang menerangi kami. Biar firman-Mu lah itu yang menjadi pedoman bagi setiap langkah hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh hanya memuji dan menyembah Engkau. Kami hanya mau sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dan menjalankan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu, dan secara khusus juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan. Hamba mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu. Urapi ya Tuhan. Sehingga setiap firman dan pesan-pesan isi hati Tuhan dapat disampaikan. Setiap umat-Mu bisa mendapatkan, sehingga ada terjadi satu terobosan, pemulihan dalam hidup. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Wah, puji Tuhan, saya lihat ini semua masih semangat, masih segar, masih sehat-sehat. Kalau saya ini ya sudah lansia lah, ya sudah di atas gocap. Ya, kalau orang bilang ABG, aku baru gocap. Gocap tahu kan? Saya ini sudah di atas gocap, jadi sudah lansia kan gitu. Cucu pun sudah ada kan gitu. Tapi saya mungkin lihat semangat saya belum kalah sama anda semua. Ya, belum kalah semangat saya. Saya masih tetap semangat, apalagi di dalam Tuhan. Ya, kalau kita anak-anak Tuhan itu nggak ada satu yang istilahnya letih, lesu. Kalau ada yang letih, lesu, Tuhan katakan apa? Datanglah kepadaku. Kalau kita datang kepada Tuhan, selesailah letih lesu kita. Amin. Dalam Tuhan itu tetap harus semangat. Saya kalau lihat anda masih usia gini, waktu zaman saya kasih tahu, saya bisa pelayanan itu, saya kan ini penerjemah. Ya, dulu di gereja itu penerjemah. Itu pendeta itu datang dari Malaysia, ya dari Singapura, ya mereka bahasa Mandarin. Jadi saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa satu hari itu sampai 5 kali terjemahannya. Pagi 2 sesi, nanti sore lagi. Bahkan ada sekali, begitu selesai kami harus melayani ke Rantau Prapat. Di Rantau Prapat itu ibadahnya jam 8 malam. Ya, selesai jam 2 lewat lah. Jam 2 lewat, itu sudah harus nyetir. Dulu belum ada tol, sekarang ada tol kan sudah enak. Ya, tembus sampai Asahan 1,5 jam sudah, tinggal lewat lagi kan gitu. Dulu belum ada tol. Waduh, sampai kejar sampai ke Rantau Prapat. Nyetir lagi. Saya yang nyetir sama pendetanya, bawa sampai sana. Di sana kita nggak ada sedikit pun yang namanya melayani Tuhan itu, nggak ada keluhan, nggak ada namanya capek, nggak ada namanya aduh sakit punggung ini tuh, nggak ada. Kenapa? Roh kita menyala. Makanya anak-anak muda, ya, layani Tuhan itu nggak sia-sia. Alkitab katakan jeripayamu itu tidak sia-sia. Saya dari muda, dari umur 15 tahun saya sudah dipilih Yesus. Saya dipilih Yesus umur 16 saya dibaptis, umur 17 saya sudah melayani. Ya,
Saya melayani sampai hari ini. Lihat wajah saya umur berapa udah? Gocap? Ya. Tahun ini sudah 61. Ya. Ya, udah 61. Jadi 1761 sudah berapa puluh tahun. Itu pelayanan terus. Tapi apa yang saya alami dalam pelayanan? Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Ya, saya punya 2 anak, 2 perempuan. Ya, anak saya yang besar sudah nikah, dapat suaminya yang baik, pengusaha, tamatan Australia. Anak saya dokter gigi, tamatan USU. Ya, sekarang dia kemarin baru di wisuda di London. Ya, ini kemarin dia juga berangkat lagi seminar di di Bangkok. Ya, saya punya 2 cucu. Cucu saya juga, waduh, gemoy, ya, pintar. Ya, saya bersyukur anak saya yang nomor 2 tamatan USU, jurusan hukum, karena mamanya sarjana hukum, MKN, notaris. Jadi anak saya ikut mamanya, tapi terakhir dia simpulkan dia lebih senang mau ke Amerika. Karena dia bilang di Amerika nanti dia mau ambil jurusan hubungan internasional. Ya, sekarang dia sudah selesai, dia punya dasar-dasar bahasa Inggrisnya, yang lainnya dia sudah sambil kerja di sana. Kami tiap tahun kunjungi dia. Tiap tahun kami kunjungi dia. Sudah ini tahun ketiga lah, sudah mau 4 tahun lah di Amerika. Ya, kemarin waktu bulan 11, bulan 10 kami ke sana juga. Dia bawa kami jalan-jalan ke Orlando, ke Miami. Ya, waktu pertama pergi itu dia bawa kami jalan-jalannya ke Las Vegas, ke yang bagian ke San Francisco, ke Los Angeles. Yang kedua kali itu yang lama, ke Hawaii, ke Kanada, ya, ke New York, ke Chicago. Ya, sudah hampir selesai lah. Jadi tahun ini, dia udah telepon, Pak, sudah ada promo tiket ini. Ya udahlah, cari lagi tiket. Ya, rencananya dia kemarin tuh dia main ski ke Colorado, ke Utah. Dia bilang, Pak, enak sekali di Utah sama Colorado itu. Jadi dia mau ajak kami ke sana. Ya, puji Tuhan. Tuhan kasih kami, walaupun kami lelah secara fisik itu, waduh, orang melihat itu, tapi secara roh itu menyala-nyala melayani Tuhan. Apa yang Tuhan saya katakan, Tuhan gak pernah kasih kita sia-sia. Saya keliling dunia. Ya, kemarin kami apalagi ke Alaska, naik itu kapal pesiar. Ya, kapal pesiar yang besar, 10 hari di Alaska itu. Ya. Kami juga pernah naik kapal pesiar MSC di Eropa, itu keliling Eropa sampai Afrika. Itulah Tuhan menghibur kita. Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ya. Saya bukan lahir dari anak orang kaya. Papa saya waktu meninggal, apapun gak ditinggalkan. Ya. Tapi saya bersyukur Tuhan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Saya yakin kalau sekitar Sunggal ini rata-rata kenal lah Sekolah Andreas. Saya lah ownernya Sekolah Andreas, Pak Sukiwi yang mendirikan Sekolah Andreas itu. Ya, mungkin ada yang, ya saya nggak tahu, ada murid saya nggak di sini. Waktu saya ke Amerika itu banyak murid saya di Amerika. Saya diundang terus, sampai ada murid saya yang di Amerika itu sudah jadi arminya Amerika. Ya, sudah 2 orang army. Ya, gak ada yang mustahil. Kita melayani Tuhan. Tuhan juga memberkati kita. Amin. Apalagi lihat kondisi situasi sekarang di dunia sekarang ini, Bapak, Ibu. Ya, saudaraku. Kondisinya Alkitab sudah mencatat. Hari-hari yang akan kita lalui semakin sukar. Bukan semakin baik, tapi semakin sukar. Beberapa hari yang lalu, semua orang semangat. Wah, harga emas naik. Wah, berlomba-lomba yang punya uang beli emas. Jumat ini terjun bebas. Turunnya sampai $1.000.
orang yang baru invest saja mungkin terikut invest saham. Karena ini semua permainan orang-orang kuat. Orang yang kaya semakin kaya. Orang yang miskin semakin miskin. Kenapa saya katakan demikian? Ini kelicikan, kehebatan, kecerdikan daripada mereka yang kaya sudah semakin kaya. Kita lihat saham beberapa setahun, 2 tahun yang lalu. Teman saya orang Jakarta. Wah, dia bilang dia beli satu saham. Yang sahamnya yang waktu itu baru IPO ya, baru keluar. Itu saham itu hanya Rp200 per saham. Dia invest itu sekitar 10M. Dia beli 10M. Kira-kira berjalan 2 tahun, itu saham itu sudah mencapai 19.000. Dia memang naik bertahap, dia belinya bertahap. Dia lapor sama saya, Pak Sukiwi, uang saya sekarang sudah ada 200M. Wah, saya bilang luar biasa. Pak Sukiwi kenapa? Kok tunggu? Saya kan udah berkali-kali bilang sama Pak Sukiwi, kok nggak ikut beli? Ya nggak apa-apalah. Saya cari yang dari Tuhan, kan gitu. Begitu mencapai 19.000 itu, saya bilang udah 200M apa lagi? Keluarkan 100M, nikmati, kan gitu, nikmati. Ini enggak. Naik mobil pun naik Avanza. Iya, waktu saya ke Jakarta dia naik Avanzanya pun joroknya, maaf ya. Maaf kalau ada yang apa. Nggak dibersihin. Karena tiap pagi jam 9 pagi, tank aja udah di depan komputer. Lihat saham. Karena yang mau dia kuasai, mau dia atur itu sampai ada yang 20 sahamnya yang dia apa. Waduh, saya lihat kalau kayak gini sampai sore jam 5 baru jalan-jalan dia. Ya kalau naik senanglah, kalau turun stres. Bisa 1 malam nggak tidur. Itu kan permainan, iya kan? Waktu itu 19.000 nggak mau jual. Dia bilang pasti bisa 30.000. Kalau 30.000 sudah 300M lebih. Yakin dia. Oke. Tiba-tiba ada isu yang tidak baik dari saham yang dia pegang ini. Terjadi gejolak, ada isu. Akhirnya turun sampai 14.000. Dalam waktu yang sekejap aja hilang 50M. Ya, tinggal 14.000. Begitu turun lagi, dia mau jual, sanksi. Terakhir waktu sebelum tahun baru itu tanggal 20 saya kan ke Jakarta. Ya, tanggal 25 lah kami pas lewat Natal sedikit lah kami ketemu, kami jalan pagi di Pantai Mutiara. Di situ dia cerita sama saya. Ini sekali ini saya akan jual. Kenapa kamu jual? Sudah rugi banyak. Ya masih ada untung, kalau dihitung-hitung masih ada untung. Tapi saya mau jual. Saya jual, saya mau invest ke tempat yang lain. Karena dia lihat saham-saham yang lain ini naiknya luar biasa. Sayang kali kalau kemarin dia ambil dari sini, taruh di sini, dia 2 kali untung kan gitu. Ini saya mau taruh di situ, dijualnya. Baru dia pindahkan ke beberapa saham. Ternyata Bapak Ibu, 3 hari yang lalu, minggu yang lalu, semua rengkut ya apa? Habis semua. Ya, sampai lihat sekarang kepala dirutnya undurkan diri. Dirut OJK pun udah undurkan diri, nggak sanggup lagi menghadapi itu. Ini bisa bahaya, kan gitu. Uang Indonesia itu ribuan, ya ratusan sampai ribuan triliun semua ada di dalam saham ini. Kita lihat besok bagaimana keadaannya. Ini pemain saham udah nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Kalau besok drop lagi, ada owner pendiri saham ada 4 sahamnya itu. Saya rasa udah 200 triliun lah dia udah uangnya habis. Karena turun itu. Ya, makanya Bapak Ibu, saudaraku, kita mikir-mikir, kita lebih tenang daripada mereka. Iya kan? Ini orang ini, itulah yang kaya semakin kaya. Yang kayanya siapa? Yang MSCI itu orang itu sudah tahu ini permainan. Sudah tahu ini saham-saham gorengan.
Ya, mereka sudah pantau. Jadi saat waktu tinggi-tinggi, ISHG kita itu mencapai 9 ribuan itu, ya, lagi tinggi itu, mereka sudah jual. Mereka jual, mereka ambil keuntungan. Akhirnya semua saham anjlok. Itu asing itu udah kaya raya orang itu. Inilah permainan orang kaya semakin kaya. Kita lihat dolar. Maaf ya, saya harus terus terang, saya harus berani katakan. Mafia rata-rata beli simpan dolar. Ya, mafia rata-rata mau mafia narkoba, mau mafia judi, itu orang-orang mafia pemain semua itu beli dolar, simpan emas. Apalagi pejabat, ya kita nggak usah terbuka punya. Pejabat yang kaya-kaya semua pasti simpan emas, simpan dolar. Konglo, ya siapa lagi? Ya, semua yang di atas itu simpan emas, simpan dolar. Makanya lihat dolar kita Indonesia sampai hampir 17 ribu. Enggak turun-turun. Malaysia aja sekarang sudah. Dulu kita ke Malaysia masih bangga kita jalan bisa bergaya. Karena 3.400 makan satu mangkok Malaysia, mie Malaysia, oh Medan lebih mahal. Kalau kita ke Kway Teow yang di Jalan Es Parman, 60.000 kan gitu. 60.000 waktu itu Malaysia baru sekitar 20 dolar. Hitung uang Indonesia dibagi 3.400. Ya 20-an dolar. 20-an ringgit. Kita makan di Malaysia masih 10 ringgit. Iya kan? Yang pernah ke Malaysia 10 ringgit. Ini Malaysia 4.300 sudah. Dari 3.400 naik. Mana kondisi ekonomi ini? Ya, maka ini saya perlu kasih tahu yang muda-muda. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, kalau nggak mengandalkan Tuhan, banyak yang stres hari-hari ini. Nggak tahu lagi. Ya, yang kaya sekarang betul-betul dihajar. Ya, belum lagi sekarang konglo-konglo yang punya sawit lebar-lebar habis. Tadi saya baru baca lagi ada satu yang di Kalteng itu. Sekarang negara mau denda dia 4 triliun. Ada yang 1 triliun, ada yang sekian triliun. Semua hitung triliun punya negara. Karena udah banyak dia ambil kan. Tapi ambilnya banyak yang ilegal. Ilegal kalau enggak negara tegas, ya habis negara mau dari mana bayar utang. Sumber daya alamnya sudah habis kan gitu. Terpaksa ya dendalah. Nah, jadi sedikit saya singgung keadaan sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, kondisi-kondisi ini nggak bisa prediksi dengan kemampuan kita. Kalau orang Tionghoa selalu bilang apa? Zhen xuan bu ju tian xuan. Ya, kalau ada yang tahu bahasa Mandarin pasti ngerti. Bahwa kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Ya, masih ada Tuhan. Ya, jangan pikir, wah saya sudah hebat. Kalau Tuhan mau ambil, Bapak Ibu sekejap aja bisa diambil. Tuhan mau kasih, kita nggak sangka-sangka punya besok bangun tidur. Ada juga yang sudah Tuhan kasih. Maka Bapak Ibu semua masih yang berdaulat itu Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang menentukan hidup kita. Jangan sekali-kali kita sombong. Jangan sekali-kali kita pikir, oh saya bisa hidup selama-lamanya. Enggak ada. Setiap zaman, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Itu sudah tercatat itu. Ya, raja ganti raja, presiden ganti presiden. Semua itu sudah ada masanya. Jadi enggak usah kita sampai wah terlalu ambisius, terlalu apa. Lihat Tuhan, terus andalkan dia. Ya, kita lihat Daud, nggak pernah dia mikirkan bisa jadi raja, padahal seorang gembala. Yusuf nggak pernah dia mikirkan dia bisa jadikan seorang raja di Mesir, di negara orang lain, jadi perdana menteri tapi sudah raja. Karena apa? Stempelnya pun sudah kasih dia. Yusuf, Esther yang seorang perempuan yang biasa bisa jadi ratu. Banyak Alkitab itu sudah mencatat Bapak Ibu.
hari ini yang duduk di sini, kita juga nggak tahu besok. Ya, saya nggak tahu. Anda juga nggak tahu. Saya juga lihat diri saya nggak tahu saya punya hari ini. Betul. Saya pernah saksikan, saya anak pengungsi. Ya. Yang nggak pernah kita pikirkan kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu melihat hati. Ingat ya, kita rohani bukan untuk dipamerkan. Mungkin kamu dapat karunia, wah karunia bahasa roh, karunia bernubuatan, atau karunia ini hebat. Itu semakin banyak karunia yang Anda dapatkan, semakinlah rendah hati. Ya, jangan mentang-mentang. Ya. Maka Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini yaitu dengan tema Enlarge the Cycle of Love. Ya, bagaimana memperluas lingkungan kita dengan kasih. Bagaimana memperluas lingkungan kita dengan kasih. Nah, ini penting. Kenapa? Tuhan kalau dia memberkati kita, pasti ada tujuan. Tuhan mau pakai kita. Ya, ini ada orang diberkati waktu susah dia mohon berkat, tapi begitu sudah diberkati dia udah lupa sama Tuhan. Dia udah sibuk dengan dunia dia. Kan ada 10 orang yang kusta. Sembuh gak 10 itu? Tapi yang kembali kepada Tuhan, 1, yang 9 mana? Tuhan tanya yang 9 itu mana? Nah, hari ini kita yang termasuk yang mana? Saya mau saksikan. Saya punya abang, kami 3 saudara. Abang saya yang paling kecil. Kami sama-sama, malahan duluan abang saya itu percaya sama Yesus. Percaya duluan dia sama Yesus. Tapi kadang-kadang hidup orang kan, dia hidupnya kurang tertib. Hidupnya kurang tertib, kurang disiplin, kurang konsekuen. Kemudian suka janji tapi tidak ditepati. Akhirnya dia pergi makan gaji ke perusahaan dia kerja. Terakhir sekarang, ya hidupnya pas-pasan lah. Ya saya selaku adik, saya lihat abang susah ya pasti saya tolong. Karena kasih itu kan gitu. Dia lihat saya, kenapa kamu bisa semakin sukses? Saya bilang, kenapa saya layani Tuhan? Kamu tidak. Padahal kamu duluan yang tahu tentang Yesus. Habis itu kamu sudah balik kanan, sudah pergi. Sudah gak sungguh-sungguh lagi. Ya, sama Tuhan itu gak bisa main-main. Dia yang berkuasa, dia yang menentukan. Dan dia lihat hati. Bukan pintar kita, bukan hebat kita, bukan gantengnya kita. Bukan, wah saya punya pengetahuan yang luas tentang Alkitab. Ya bagus, bukan gak bagus, tapi jangan sombong. Tuhan lihat hati kita. Semakin rendah hati kita, semakin Tuhan pakai kita. Ya, ingat baik-baik yang muda-muda. Ya, saya gak punya apa-apa. Tapi Tuhan tambahkan terus. Janji Tuhan Alkitab kan jelas. Aku akan angkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Kamu akan semakin naik, tidak turun. Pegang janji Tuhan itu. Setiap kali saya berdoa itu 8 kata itu saya selalu katakan kepada Tuhan. Pertama saya minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau kita minta ampun itu menandakan kerendahan hati. Kita mengaku kita ada kekurangan, kita ada kelemahan. Saya minta ampun sama Tuhan. Sudah minta ampun, yang kedua saya katakan Tuhan minta tolong. Jangan pikir kita sudah hebat, gak perlu tolong Tuhan lagi. Setiap saat kita butuh pertolongan Tuhan. 1 detik Tuhan kalau tidak menolong Anda, kita udah gak tahu macam mana keadaan nyawa kita. Minta tolong terus sama Tuhan. Ya. Ketiga, minta Tuhan mengajari kita terus. Minta Roh Kudus beri kita pengertian, beri kita hikmat. Ya, minta, jangan sok pintar, jangan sok pandai. Sedetik Tuhan nggak mau mimpin kita udah ditipu orang.
Apalagi zaman sekarang ini, scammer ini ngeri nih. Iya kan? Silap sedikit aja, habis uang kita, ludes selama yang kita cari. Betul nggak? Iya kan? Sekarang lagi heboh. Lihat scammer yang dari China itu, yang lari ke Kamboja, udah ditangkap kan? Yang sekarang yang kasihan ini, yang kerja sama dia ini, apalagi ada orang dari anak-anak muda dari Indonesia, sekarang mereka terombang-ambing, mau pulang nggak ada uang. Mau suruh negara tanggung, negara bilang kamu pergi sendiri tanpa sepengetahuan kami, kan gitu. Negara juga gantung, ya kirim uang lah orang tuanya ke sana supaya beli tiket baru bisa pulang. Ini lagi ribuan orang ini. Ya, makanya minta Tuhan ajari kita. Baru katakan kepada Tuhan, ya, saya mau taat, saya mau patuh, ya, saya mau sungguh-sungguh ikuti. Baru katakan kepada Tuhan lagi, Tuhan pakai aku. Minta Tuhan pakai kita. Pakai kita. Untuk apa? Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Semakin ditinggikan. Baru terakhir bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, doalah terus minta sama Tuhan. Makanya hari ini kita lihat di dalam Injil Matius 23 ayat 37 sampai 39. Ya. Injil Matius 22. Oke, sudah ada. Ini orang Farisi, orang Saduki, dia tanya kepada Yesus. Ya, tentang Tuhan itu. Jadi Yesus jawab sama dia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jangan dimatikan dulu ya. Jadi Tuhan ingatkan kita supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap budi. Karena manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Harus semuanya itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Itulah hukum yang pertama. Terus, dan hukum yang kedua yaitu yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Dengan orang lain kita juga harus mengasihi, apalagi dengan sesama saudara. Kita ini semua kan saudara. Saudara seiman. Ya kan? Kita harus saling mengasihi. Itulah hukum yang kedua. Makanya ada salib. Salib itu kan manusia yang horizon ya, manusia dengan Tuhan. Yang vertikal, manusia dengan manusia. Ya kan? Itulah salib. Karena Yesus disalibkan, maka manusia dengan Tuhan dipulihkan. Manusia dengan manusia juga dipulihkan. Makanya saya ingatkan, sekali Yesus tetap sampai selama. Jangan mau terhasut, jangan mau tergiur. Hari-hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, pernah kami undang loh seorang artis, 2 orang artis bersaksi, karena artis ini dulu terkenal di sinetron. Ya, terkenal di sinetron, bersaksi wah tentang Yesus. Wah, semua orang pingin lihat dengan bangga dengan dia. Ternyata apa? Pindah. Dua-dua ini pun pindah. Saya bilang sama kenapa? Dia nikah. Yang satu nikah sama jenderal. Tapi ya harus pindah lah kan gitu. Yang satu lagi dengan cewek yang cantik. Sama-sama di sinetron. Akhirnya dia ngalah, dia pindah. Coba Bapak Ibu saya mau katakan. Dunia ini sementara. Kalau nggak percaya sama Yesus, kalau kita mati selamanya. Tapi kita yang percaya kepada Yesus, walaupun di dunia ini sementara, kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Yesus. Ini yang masih banyak yang muda-muda, yang belum nikah. Saya mau saksikan, saya itu dulu bukan orang Kristen. Saya dulu belum percaya sama Yesus. Tapi saya pindah.
untuk percaya sama Yesus. Supaya dapat kekekalan, keabadian itu. Ngapain yang gak abadi itu kita mau? Karena jelas Alkitab, dunia semua mengakui Yesus itulah yang mati dan pada hari ketiga bangkit. Gak ada titelnya Yesus itu almarhum. Ada gak titel Yesus itu almarhum? Gak ada. Kalau yang lain semua itu almarhum. Di dunia ini semua itu pasti ada almarhum. Hanya Yesus yang gak ada almarhum. Maka Bapak Ibu Saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Mungkin saat ini ada yang menggiu, ada yang menghasut kamu atau merayu kamu pindah dan yang lain-lain. Jangan. Rugi, banyak sekali kerugian kita. Ya, paham kan? Jadi karena waktu juga ini, saya kalau udah cerita, nah ini tinggal 10 menit lagi, khotbahnya pun belum apa ya kan, agak tambah sedikit lah ya. Nah, ini mantan DPR, ya kan? Mantan anggota DPR, jadi ceritanya banyak. Ya, 3 jam pun nggak cukup itu. Nah, tapi saya lihat nggak ada yang ngantuk, puji Tuhan lah ya. Kalau banyak cerita yang ngantuk juga, saya juga harus cepat tahu diri kan gitu. Saya lihat belum ada yang ngantuk, ya gas lagi kan. Makanya gaspol ya. Jadi makanya Tuhan bilang hukum yang pertama itu manusia dengan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa ya. Baru sesama manusia. Baru kita lihat Efesus 3 ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Maka kita semua harus tahu bagaimana kasih Kristus yang begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar kepada kita. Sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Bukan karena kebaikan kita. Malahan karena dosa-dosa kita. Dia tidak mau satupun kita yang binasa. Dia gak mau satupun kita yang binasa. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Makanya Paulus dia berdoa untuk kita supaya kita semua dipenuhi. Supaya kita itu mengerti tentang kebenaran ini. Hari ini banyak orang dia tidak mengerti kebenaran ini. Sehingga mereka itu apa? Menghina ya Yesus. Tadi saya waktu khotbah di negara ada 3 ibu. 3 ibu ini begitu saya keluar dia salami saya. Aduh Pak Sukiwi, aku biasanya ibadah pertama. Tapi ini sengaja saya ibadah kedua datang. Karena saya tahu Pak Sukiwi itu semangat. Saya mau datang dengar ini. Wah saya diberkati betul-betul. Dia bilang sama saya apa enggak? Dia dari Sungai Brombang itu Panipahan sana itu. Bahasa Hokkiennya pun bahasa orang Singapura itu. Dia cerita. Pak Suki tahu nggak apa yang Pak Suki saksikan? Itulah yang kami alami. Ya kami di Sungai Brombang itu hanya keluarga kamilah yang percaya sama Yesus. Yang lain itu semua. Apalagi kalau orang yang tinggal di Bagan Siapi-api, Sungai Brombang, Panipahan. Waduh mereka berhalanya itu besar kali itu. Ya luar biasa besar. Jadi dia cerita. Pak Suki tahu nggak? Setiap minggu waktu kami di sana, kami mau pergi ibadah. Kata-kata orang tetangga itu semua bilang apa? Paya so pangsai tua ko. Itu bahasa Hokkiennya. Ada orang Hokkien di sini. Dia bilang paya so pangsai tua ko. Ya, ada yang ngerti kan? Tiap hari terus hujatan mereka itu, hinaan mereka itu kepada dia. Artinya apa? Kayak orang Batak kan artinya kan gitu ya kan. Ada artinya apa? Sembah Yesus, maaf agak kasar, taiknya gede dia bilang gitu. Jadi bahasa hinanya lah gitulah. Mereka jadi, wah. Dia bilang sama saya tadi apa? Aku kasihan sama mereka. Karena mereka gak tahu kebenaran itu.
Wah AI, saya bilang, saya salam dia. Tuhan berkati AI ya. Umur sudah 70, tapi penampilan dia masih 60. Sehat. Tiga kakak beradik mukanya cerah. Saya bilang kok bisa segitu ceria? Karena ada Yaso, dia bilang. Hah? Yaso. Dia bilang ada Yesus dalam hati. Ya. Orang yang dulunya Buddha dari agama lain. Dia aja mau sungguh-sungguh. Karena apa? Dia sudah mengalami Tuhan. Maka saya ingatkan di sini. Saya yakin sini semua RRT juga. Ya, banyak yang di sini RRT. Ya, bukan Roy Suryo orang itu ya. Ini RRT ini raja-raja toba kan gitu. Kan rata-rata bermarga di sini, raja-raja toba kan gitu. Ya. Lahir aja, saya tahu kalau raja-raja toba lahir aja, udah pasti Kristen. Tapi jangan Kristennya hanya di KTP. Alami Yesus. Alami dia. Bagaimana orang katakan Yesus itu penuh dengan kasih. Alami kasihnya. Orang katakan Yesus itu penyembuh. Alami. Supaya dia bisa menyembuhkan. Orang bilang Yesus itu memberkati, alami berkat-berkat Tuhan itu. Ya, jangan dengar orang bilang cabai pedas, tapi nggak pernah makan cabai. Sekali-sekali ambil cabai makan, gigit, rupanya pedas cabai begitu. Sama juga orang selalu cerita Yesus begini, tapi Anda hanya, padahal sudah Kristen turunan lagi. Makanya saya dari yang bukan Kristen menjadi Kristen. Karena saya alami Yesus itu. Itu nyata, itu benar. Yesus kita itu hidup. Beri kemuliaan bagi Yesus. Ya. Biar kepenuhan itu ada. Makanya kita lihat 1 Korintus 13. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Makanya kasih itu urutan pertama. Kalau orang Kristen itu tetap berbicara tentang kasih. Kasih itulah yang utama. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya, sia-sia kalau kamu bisa bahasa roh, bisa ini, sampai bahasa malaikat pun Paulus bilang. Tapi kalau kamu nggak memiliki kasih, sia-sia. Yang kedua, terus lagi. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Maka kekristenan itu berbicara kasih. Satu dengan yang lain harus mengasihi. Lanjut. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, sekarang kan, ya ini udah mau Imlek, ya sebentar lagi udah mau Imlek, udah mulailah orang kumpul, ada baksos ya, bakti sosial. Saya kemarin pun di telepon kawan, ya udahlah saya ikut pakai. Tapi saya bilang nggak usah lah, tulis nama lah, ya kan? NN aja lah saya bilang, kan gitu. Karena kita memberi itu gak perlu ditahu orang. Cukup kita yang tahu sama Tuhan yang tahu. Kalau kita memberi itu supaya sedunia ini tahu, Tuhan bilang apa? Udah upahmu udah dapat. Gak dapat berkat. Betul gak? Ya kan Alkitab yang mencatat kalau kamu memberi itu mau seluruh kampungmu tahu. Itu karena udah mau calon legislatif. Kan gitu, orang mau calon legislatif itu atau mau calon gubernur atau calon itu kan membagi itu supaya foto dulu, supaya semua orang nampak, besok diviralkan. Itu ada maksud dan tujuan, udah dapat upah. Ya, Tuhan katakan kalau nggak ada kasihnya, nggak ada manfaatnya. Terus, kasih itu sabar. Nah, jadi intinya kita harus tahu, kita orang Kristen harus sabar. Ya. Kita yang mengandalkan Yesus itu harus sabar. Karena Tuhan kita juga panjang sabar. Kalau Tuhan gak sabar, habis kita semua ini. Ya, kita habis. Ya, saya gak bilang Anda yang habis, kita loh. Ya, saya bilang kita juga akan habis. Karena apa? Gak ada kita yang gak berdosa. Betul gak? Ya, gak ada yang kita berdosa. Hanya
kemurahan Tuhan, hanya kasih setia Tuhan, maka kita bisa ada sampai hari ini. Makanya perlu kasih. Kasih itu apa? Sabar. Terus, oh ya udah langsung, oke ini tadi ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri dan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ah, itu kasih, ya. Terus, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Terus, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi intinya jangan rohani kita itu masih terus kanak-kanak ya. Kalau orang yang rohaninya kanak-kanak itu mudah tersinggung, nggak diperhatikan, merajuk. Itu nggak zamannya lagi lah. Ya, ikut Tuhan Yesus itu kita datang tuh bukan lihat orang. Mau orang macam mana terhadap kita, sabar. Karena ada kasih. Ya, jangan tersinggung. Terus, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ini baru kasih itu panjang. Kasih lanjut. Kembali lagi ke ayat 6 itu. Coba kembali lagi ke sekarang ini 1 Korintus kan? Kembali lagi ke pasal tadi itu kasih itu, yang tadi kasih itu sabar. Kembali lagi ke awal lagi. Terus ke 6. Terus lagi. Oke, udah. Terus lagi, terus. Udah kemana ya? Oke, jadi saya simpulkan, kita yang mengikut Tuhan itu, karena Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan ini, kasih itu harus melekat. Kalau kasih sudah melekat dalam kehidupan kita, percayalah, kemanapun langkah Anda, orang akan melihat, itu orang Kristen. Orang Kristen itu sensi loh di mata dunia. Saya mau katakan kepada Anda, kami ini orang Tionghoa. Orang Tionghoa di kota Medan ini, pokoknya selamat paginya, mungkin udah tahu lah. Ya selamat paginya kita kan shalom kan gitu. Tapi kalau orang yang di luar Tuhan, selamat paginya itu bukan shalom. Selamat paginya itu maki orang, cakap kotor. Tapi bagi mereka nggak apa-apa. Tapi kalau kita orang Kristen, orang Tionghoa yang Kristen, jangan coba-coba. Coba keluarkan kata-kata seperti yang mereka ucapkan, kita sudah dicap. Pak Yaso, masa orang yang sembah Yaso itu kayak gini? Langsung dicap orang itu. Berarti kita itu istimewa. Kita itu istimewa. Amin. Kita dianggap orang di mata orang itu kita ini istimewa. Makanya kita jangan mempermalukan Yesus. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yakin kalau kamu sungguh-sungguh, Tuhan nanti akan memberkati. Yakin itu, karena saya sudah alami. Ya,
Maka di semuanya itu yang terutama itu kasih. Maka satu dengan yang lain, mari ya kita tahu juga di dalam Galatia buah-buah roh itu yang terutama, yang pertama juga kasih. Ya, buah-buah roh itu yang pertama itu juga kasih. Jadi bagaimana kita bisa memperluas kasih itu dalam lingkungan kita? Ya, ada beberapa poin. Ya. Pertama, membantu tanpa mengharapkan imbalan. Ya, tolong orang, membantu orang, jangan mengharapkan imbalan. Saya semalam ada satu orang tua murid, saya kan punya sekolah. Utang dia 17 juta. Terkejut ya Bapak Ibu. Di sekolah saya ini kadang-kadang orang sampai bilang, Pak Sukiwi kok sampai begitu Pak? Sampai pegawai saya itu yang di kantor, Pak jangan Pak. Ini semua kadang-kadang dia nipu Bapak. Alasan nggak sanggup. Padahal dia ada uang kan gitu. Saya bilang kalau dia berani nipu saya, Tuhan saya kan tahu. Ya kan? Dia nipu Tuhan saya kan gitu. Nggak apa-apa, nanti Tuhan saya yang balaskan. Anaknya mau ujian. Dia udah pindah ke sekolah lain. Waduh datang, tolong. Saya bilang kamu usahakanlah 17 juta, cari 500 ribu aja lah. Gak apa-apa saya kasih ijazah saja. 1 hari gak datang, 2 hari gak datang, semalam dia baru datang. Ya udah saya suruh kasih. Sampai pegawai saya bilang, aduh Pak, nanti ini bohong Bapak lagi ya, terserahlah saya bilang. Kenapa? Kasihan kan? Kasih juga. Kalau anaknya kan nggak bisa kita salahkan. Mungkin orang tuanya ya belum ada rezeki kan gitu. Ya haruslah kita tunjukkan kasih itu. Namanya kasih itu pun murah hati. Kasih itu sabar. Ya. Baru satu lagi. Sebelum tahun baru ada seorang ibu-ibu. Dia dulu kerjanya di RAPP sana, bagian penanaman. Ini orang kita Nias. Ini sekarang dia sudah tua, tenaga sudah kurang. Saudara dia sudah nggak ada. Yang ada pun ipar dia. Ipar dialah sebagai ART, sebagai IRT, ibu rumah tangga di rumah kami. Jadi dia mau numpang sama ipar dia. Sedangkan ipar dia pun ya hidupnya, ya memang gajinya ya sekitar 2 juta lah. Untuk anaknya sekolah, mau kos lagi, datang dia lagi mau numpang sama dia. Orang sudah susah, datang beban lagi kan gitu. Akhirnya dia carilah supaya saudara-saudara dia orang Nias yang ada di sekitar itu supaya bisa nolong dia. Gak ada satupun yang mau membantu. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau nolong. Kemudian dia carikan supaya ada kerja tempat lain. Karena tempat kami ngapain dia kerja lagi kan gitu. Juga gak ada dapat kerja. Akhirnya ibu ini dia kos. IRT ini kan dia kos di situ. Ini orang kosnya marah. Kamu kan janji 2 orang aja tinggal di sini. Ini kok jadi 3 orang. Air saya sudah habis berapa? Ya, dan yang lain-lain dituntutnya harus tambah 200 ribu lagi kosnya. Waduh, ibu ini stres. Terakhir dia pun ceritalah sama kami. Ya, itulah kasih itu. Kita kasihan. Oke lah kami bilang bawalah kemari. Lihat orangnya, aduh kurus. Ya, kepalanya pun maaf ya, udah kayak ninja, botak. Perempuan loh, tapi kepalanya udah botak. Mungkin kurang protein ya, kurang gizi ya. Saya bilang kok bisa sampai begitu? Ya makannya tiap hari nasi campur garam. Mungkin garam keasinan. Ya, ketawa dia. Yang kita pelihara di rumah, biang itu. Ya, biang tahu kan? B1. Tiap hari kasih garam, pasti kurap dia. Ya kan? Kasih ikan asin terus kan kurap. Kemudian bulunya pun lepas. Itu juga kita. Aduh, saya bilang kok ada lagi ya manusia yang hidupnya sampai begitu ya. Ya udahlah saya bilang sama istri saya, udah kasihlah tinggal di rumah kami yang sebelah kami memang udah ada spesial bangun untuk pembantu yang mau tinggal di situ. Maulah dia tinggal. Mulailah. Rupanya bahasa Indonesia nggak ngerti.
Ngomong sama dia bahasa Indonesia sama sekali nggak ngerti. Waduh, gimana ini? Kita ngomong ini, Tapi dia kalau bahasa telepon itu, ya saya bilang kamu lagi bahasa Korea ya. Kan kayak Korea juga, kayak Jepang ya kan bahasa Nias. Maaf ya kalau ada orang Nias di sini. Ya, wah saya bilang sama dia, ini bagaimana nggak ngerti. Oh gitu. Akhirnya kita tampung dia. Nah, sekarang dia mulailah sudah ngerti, membantulah cuci piring, bersih-bersihin. Padahal itu kerjaan ipar dia itu, sehingga dia bantu. Ya kami juga bantu dia, adalah kasih dia uang jajan. Kalau sabun yang lain semua kan sudah di rumah tersedia. Sekarang lagi kami makan apa, ya dia duduk juga, kami sama. Oke, apa yang kami makan, dia ikut makan juga. Sekarang mukanya udah berminyak. Ya, udah berminyak. Wah, udah senang. Jalan pun kemarin datang gini jalannya, ya kan? Sekarang udah agak tegak dia. Karena udah kena minyak ya kan? Agak segar. Nah, saya bilang namanya pun bagus, Lina namanya. Ya, istri saya asal panggilnya Lina. Saya pikir gadis mana itu Lina itu. Rupanya udah namanya bagus. Jadi itulah kita tolong dia, kita bantu dia. Jadi Bapak Ibu saudaraku juga, kita orang Kristen ini kita harus tunjukkan. Supaya orang melihat itu semua mau datang kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi saya tutup. Nah, ini udah kasih kode 5 menit lagi. Karena saya ini kalau mau cerita gak habis-habis kan gitu ya kan. Yaitu membantu dengan tanpa mengharapkan imbalan. Kedua, mengampuni. Ya, kalau ada orang yang bersalah sama kamu, mengampunilah. Ya, jangan nggak mengampuni orang. Ya, sebenarnya tentang mengampuni ini banyak yang mau saya saksikan, tapi berhubung waktu. Menghargai orang, menghormati orang. Ya, kemudian menyebarkan kebaikan. Jangan sekali-sekali kita menyebarkan fitnah. Itu nggak baik itu. Orang mau cerita tentang orang, kita nggak usah cerita keburukan orang. Menyebarkan yang baik. Karena Alkitab catat, apa yang engkau hendaki orang lain berbuat terhadapmu, berbuatlah kamu juga itu terhadap orang lain. Kita harap supaya orang baik sama kita. Terlebih dahulu kita baik sama orang. Itulah kasih. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan ke yang umumkan. Ya, sudah banyak waktu yang saya ambil. Oh masih ada, bisa. Oke, kita doa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, Engkau telah mengingatkan kami begitu banyak hal tentang kasih. Kami tahu ya Tuhan, kami ini terbatas, kami banyak kekurangan dan banyak waktu ya Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh menjalankannya. Hari ini ya Tuhan, kami berjanji ya Tuhan, kami akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa, Tuhan Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini, yang muda, yang sudah tua, semua Tuhan Engkau berkati. Apa yang mereka rindukan Tuhan, tergenapi dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan Engkau cukupkan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama di sore hari ini. Mari kita memberi dengan ucapan syukur. Dan sembari kita memberikan persembahan, mari kita menyaksikan video warta sepekan berikut ini. Jesus, I love you with all my heart. You're the reason I can start anew. Your grace has saved me, set my spirit free. I'll praise your name eternally.
membuka kesempatan untuk kamu, para Youthers yang rindu bergabung dalam Revive Youth Service sebagai pemusik, singer, multimedia, worship leader, soundman, dan creative ministry sebagai choir dan dance. Pelayanan ini dikhususkan untuk youth, syarat dan ketentuan berlaku. Yuk melayani Tuhan bareng-bareng dalam Revive Youth Service. See you! Telah dibuka recruitment vokal dan musik My Family Church pada hari Jumat 6 Februari 2026 dimulai pukul 19 WIB dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dapat menghubungi kontak person yang tersedia. Ibadah doa puasa pada hari Sabtu 7 Februari 2026 akan dilayani oleh Bapak Ibu Gembala kita pada pukul 10 WIB bertempat di My Family Church Podomoro. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk dapat bergabung dalam ibadah doa ini. Ibadah Youth Revive Service akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Februari 2026 yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita dengan tema Relationship. Ibadah ini dimulai pukul 16.30 WIB. Kami mengundang Youthers untuk dapat bergabung dalam ibadah ini. Ibadah raya di GBI My Family Manhattan pada hari Minggu 8 Februari 2026 akan dilayani oleh Pendeta Ananta Surbakti SE dalam 2 sesi. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk dapat bergabung dalam ibadah ini. Baptisan Selam GBI My Family akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Februari 2026 pada pukul 14.30 WIB bertempat di kolam renang Grand Polonia Medan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis dapat menghubungi kaunter depan gereja. Berikut update memberi dengan hati. Total yang terkumpul dari Maret sampai dengan Desember 2024 adalah sebanyak 1.450 hati. Periode 2025 adalah sebanyak 2.790 hati. Total hati yang sudah terkumpul adalah sebanyak 4.240 hati. Dan total hati yang masih dibutuhkan adalah sebanyak 760 hati. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, dapat melalui rekening di bawah ini. Kongsi Nia, kongsi Nia, kongsi 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 Nia，一条大街小巷，每个人的嘴里，前面的一句话就是恭喜恭喜。Akan diadakan Chinese New Year Festival pada hari Senin 23 Februari 2026 pada pukul 6 sore bertempat di My Family Church Podomoro dengan speaker Bapak Pendeta Crispus Surbakti. Akan diadakan acara menarik dengan biaya sebesar 120.000 per orang. Acara ini terbuka untuk umum. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dapat mendaftar melalui kontak person yang tersedia. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Berapa di antara kita yang diberkati dalam ibadah sore hari ini? Amin. Saudara diberkati semua. Dan kita bersyukur Pak Sukiwi boleh melayani kita hari ini. Dan kita doakan supaya Pak Sukiwi untuk waktu yang akan datang terus lagi bisa melayani kita. Amin. Ya, jadi saudara yang kasih pengumuman tambahan kepada kita. Gereja kita rekrut untuk pelayanan di gereja. Saudara yang kasih seperti multimedia, soundman, musisi, saudara yang kasih. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk terlibat dalam pelayanan, silahkan nanti mendaftar ada di sana meja dan silahkan sampaikan mungkin apa yang saudara rindu untuk persembahkan. Dan saudara yang kasih, kita akan segera buka kelas kom saudara yang kasih untuk mulai minggu depan onsite yang selama ini kita Zoom saudara. Untuk minggu depan mulai kita adakan onsite jam 2 siang di tempat ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang rindu untuk ikut kom silakan mendaftar. Kom itu seperti Bible study ya, seperti pemuritan. Dan saudara yang kasih silakan mendaftar juga di meja sebelah sana ada Bapak Ganda Pasaribu yang ada di sana saudara yang kasih yang akan melayani saudara. Dan juga saudara yang kasih jiwa-jiwa baru yang hadir hari ini, saudara yang kasih kami rindu nanti sebelum pulang kita berpolisi sebentar di sana ya supaya kita bisa saling mengenal
dan kami bisa terus melayani saudara dengan lebih baik lagi. Inilah pengumuman kepada kita. Mari semua kita bangkit berdiri. Saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan hati-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Boleh kami menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Boleh kami tinggikan nama-Mu. Biarlah semua itu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terutama Tuhan, kami sudah mendengar sebagian pada firman-Mu. Biarlah kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu saat ini Bapa. Agar kami Tuhan boleh mengasihi, saling mengasihi Tuhan. Bukan hanya di mulut saja Tuhan, bukan hanya di bibir Tuhan, tapi kami mau Tuhan mempraktekkan kasih itu benar-benar ada pada kami. Sebab Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Sugi Chong Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Berkati lebih luar biasa Tuhan, segala pekerjaan usahanya, pelayanan diberkati lebih lagi Tuhan. Ada lawatan Bapak, ada kuasa menyertai hamba-Mu Tuhan. Kemana hamba ini melangkah, biar Engkau menyertainya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan kami juga berdoa Bapa untuk umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan. Mereka juga diberkati Tuhan. Pada saat mendengar firman Tuhan, mereka diberkati, mereka dipulihkan, mereka dilawat, mereka disembuhkan, yang sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Kristus. Demikian Tuhan, segala persembahan mereka Tuhan, yang mereka korban tempat ini Tuhan, baik persembahan perpuluhan, persembahan apapun namanya Tuhan, biarlah Engkau membalaskan berkalipat kali ganda bagi mereka Tuhan. Bahkan aku berdoa Bapa untuk segala usaha dan pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Lu dan Ibu Ros, diberkati senantiasa Tuhan. Biarlah lewat penilaian hamba-Mu nih Bapa, semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang bertobat, semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang datang kepadamu untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk kota Medan, diberkati di mana kami boleh tinggal Tuhan Yesus. Biarlah Bapak ada sejahtera sukacita di kota Medan nih Bapak. Bahkan juga berdoa Bapak untuk bangsa negara kami Tuhan. Biarlah bangsa negara kami Bapa, terutama para pemimpin kami Bapa, ada roh takut akan Engkau Tuhan, boleh memiliki hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk memimpin bangsa ini Bapa, agar bangsa ini Bapa memperoleh Bapa adil dan makmur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa juga Tuhan Yesus untuk kota Kudus-Mu Yerusalem. Kami berdoa Tuhan ada kesejahteraan, ada orang-orang mencintai-Mu, mendapat sentosa, bahkan mendapat di lingkungan tembok-tembok-Mu dan sentosa di puri-puri-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk segala-galanya Bapa, untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan, Kau cukupkan Tuhan. Biarlah Bapa hari-hari esok Tuhan, kami tidak akan mengeluh, kami tidak akan bersungut-sungut Tuhan, tapi kami percaya Bapa, janji-Mu ya dan amin. Engkau mengangkat kami menjadi kepala, tidak menjadi ekor, naik tidak turun di dalam nama Tuhan Kristus. Meteraikan Bapa setiap apa yang kami dengar di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan berpisah dengan satu sama lain Tuhan. Kau berkati dalam perjalanan, tiba-tiba waktunya di tempat kediaman kami masing-masing. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu akan berkat-Mu. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Mari semua kita angkat tangan kita, saudara yang kasih. Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. Kiranya Tuhan melindungi dan menjaga engkau. Kiranya Tuhan membuat berhasil apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.